Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bagaimana Yesus adalah penolong kita yang akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus berkarya di atas dunia ini. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu ahli waris. Ayatnya terdapat di dalam Matius 21 ayat 38. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur, Yesus membawa ke hadapan orang-orang Yahudi keadaan mereka yang sebenarnya. Kepala keluarga melambangkan Tuhan, dan kebun anggurnya adalah bangsa Yahudi yang dipagari oleh hukum ilahi yang dimaksudkan dipelihara sebagai umat yang terpisah dan berbeda dari semua bangsa lain di bumi. Menara yang dibangun di kebun anggur melambangkan bait suci mereka. Jadi ini perumpamaan mengenai kebun anggur. Jadi Yesus membawa ke hadapan orang-orang Yahudi ini keadaan mereka yang sebenarnya. Jadi kepala keluarga melambangkan Tuhan, dan kebun anggur adalah bangsa Yahudi yang dipagari oleh hukum ilahi. Kemudian di sini juga menara yang dibangun di kebun anggur itu melambangkan akan bait suci. Jadi Tuhan kebun anggur itu menuntut dari para penggarapnya suatu bagian yang layak dari buah yang dihasilkan. Demikian pula lah Tuhan menuntut dari orang-orang Yahudi kehidupan yang sesuai dengan hak istimewa kudus yang telah Dia berikan kepada mereka. Tetapi sebagaimana hamba-hamba yang meminta hasil buah atas nama tuannya dibunuh oleh para pengharap yang tidak setia itu. Demikian pula lah orang-orang Yahudi membunuh para nabi yang datang kepada mereka dengan pesan-pesan dari Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba tersebut yang ditolak, bahkan ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal kepada mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris kebun anggur. Orang-orang Yahudi yang angkuh, hamba-hamba yang tidak setia, berpikir untuk memelihara kebun anggur itu bagi diri mereka sendiri. Dan untuk mengamankan kehormatan dan keuntungan yang diperoleh darinya, bernalar di antara mereka sendiri mengatakan ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Demikian Yesus mengungkapkan dalam perumpamaannya maksud gelap orang Yahudi melawan dirinya sendiri. Jadi perumpamaan ini diberikan kepada orang-orang pada zaman Kristus. Bagaimana kebenaran yang sudah Yesus berikan kepada mereka, mereka menolak semuanya itu, sehingga mereka menghancurkan semuanya. Dan akhirnya mereka melakukan dosa. Dan dosa yang mereka lakukan ini menimbulkan dosa-dosa yang lainnya lagi. Karena mereka sudah mengeraskan hati mereka, karena mereka tidak mau mendengarkan akan suara Roh Kudus. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya mereka pun mengeraskan hati dan mereka melakukan segala sesuatunya itu sesuai kemauan mereka. Mereka sudah menolak. Bahkan pada saat Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, dan di situ ditetapkan sebagai ahli waris kebun itu. Orang-orang Yahudi yang angkuh, hamba-hamba yang tidak setia, berpikir untuk memelihara kebun anggur itu bagi diri mereka sendiri. Karena mereka penuh dengan kekhawatiran, karena mereka penuh dengan ketakutan di dalam kehidupan mereka. Mereka pikir usaha mereka akan memelihara hidup mereka. Mereka pikir apa yang sudah mereka lakukan itulah yang terbaik bagi diri mereka. Ini adalah hal yang sudah menyimpang dari firman Tuhan. Mereka dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya itu hanya untuk diri mereka sendiri. Sehingga pada saat Yesus datang untuk meluruskan apa yang sudah mereka lakukan, mereka tidak senang. Dan akhirnya mereka mencari cara untuk membunuh ahli waris ini. Mereka tidak mau ditegur,
yang mereka tidak mau diberikan hal yang positif dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi hal yang tidak baik di dalam diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita setiap harinya. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya, sehingga kita tidak salah mengambil akan langkah-langkah kehidupan kita. Dengan demikian Yesus mengungkapkan dalam perumpamaannya maksud gelap orang Yahudi melawan dirinya sendiri. Ya, teguran itu sudah diberikan kepada mereka. Tetapi teguran itu bukan mereka menjadi suatu pelajaran bagi mereka, malah mereka balik menyerang dengan apa yang sudah diberikan. Ya, mereka tidak senang dengan teguran ini. Ya, padahal teguran itu supaya mereka dapat berbalik di dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan akan kedamaian itu. Tetapi mereka tidak mau. Ya, mereka mau mengambil jalan-jalannya sendiri. Setelah Yesus melihat mereka menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri dalam hukuman terhadap mereka sebagai para petani yang jahat, dia memandang mereka dengan kasihan dan berseru, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, setelah Yesus melihat mereka menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri dalam hukuman terhadap mereka sebagai para petani yang jahat. Ya, dia memandang mereka dengan kasihan. Ya, bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu, dia menyayangkan akan orang-orang ini yang hanya mau mementingkan diri mereka sendiri, yang tidak mau melihat situasi di sekitar mereka. Apapun yang mereka lakukan lakukan itu dengan penuh kesombongan. Dan Yesus mengatakan, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru?" Ya, jadi walaupun ya kita pada saat ini ya diberikan suatu kepercayaan, dan di situ ya kita tidak mau melakukan itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kejujuran, ya maka kesempatan itu akan terlewatkan di dalam kehidupan kita. Baiklah kita mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kita mau menjadi batu penjuru itu. Ya, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau jatuh di atas batu itu. Ya, kita mau diajar, kita mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya, baiklah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja, karena Dialah batu penjuru itu yang akan memberikan kita kebenaran, yang akan memberikan kita terang, supaya pada saat kita berjalan kita tahu kemana harus kita tempuh. Orang-orang Yahudi sering mengulangi kata-kata nubuat ini saat mengajar orang-orang di rumah-rumah ibadat, menerapkannya pada Mesias yang akan datang. Tetapi Yesus menghubungkan ahli waris yang dibunuh secara kejam itu dengan batu yang ditolak oleh para tukang bangunan, tetapi yang akhirnya menjadi batu penjuru dari seluruh bangunan itu. Kristus sendirilah yang mendirikan sistem peribadatan Yahudi, fondasi utama dari bait suci yang mahal, lambang yang ditunjukkan oleh semua upacara pengorbanan. Ya, jadi inilah orang-orang Yahudi ini sering mengulangi kata-kata nubuatan ini saat mereka mengajarkan di rumah-rumah ibadat. Ya, tapi mereka tidak mengerti sesungguhnya ajaran daripada Kristus ini. Ya, sehingga Yesus mengambil hal yang sangat-sangat sederhana, memberikan perumpamaan tentang kebun anggur ini, supaya mereka mengerti maksud Yesus datang ke atas dunia ini. Tapi mereka tetap mengeraskan akan hati mereka. Mereka tidak mau untuk diubahkan. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita juga lalai. Seringkali kita juga tidak memahami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus meminta akan tuntunan Tuhan saja, sehingga dapat memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengertian di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, di sini juga bagaimana
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mereka sudah menyia-nyiakan itu. Ya, tetapi batu yang telah dibuang itu atau yang telah ditolak itu akhirnya menjadi batu penjuru dari seluruh bangunan itu. Jadi mereka sudah membuang hal yang mereka anggap ini adalah hal yang salah. Tetapi di mata Tuhan ini yang harus engkau lakukan. Tapi inilah bagaimana mereka tidak mau menerima itu dalam hati mereka. Sehingga kehidupan mereka sudah menjauh dari kebenaran itu. Ya, baiklah pada saat Tuhan memanggil kita, baiklah kita dapat membuka akan pintu hati kita. Ya, sehingga kita dapat menerima itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi suatu pelajaran yang sungguh indah yang kita dapatkan pada saat ini. Pelajaran yang memberikan kita suatu kekuatan, memberikan kita suatu pengharapan. Ya, biarlah kita juga mau menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Biarlah kesempatan yang masih diberikan kita pada saat ini, kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita tidak sanggup, walaupun kita merasa bahwa kita tidak dapat melakukan itu semua, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati itu hari demi hari. Ya, jangan sampai kita menolak ya akan panggilan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, di sini dikatakan fondasi utama dari bait suci yang mahal, lambang yang ditunjukkan oleh semua upacara pengorbanan. Ya, jadi biarlah kita mempunyai fondasi yang kuat sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai tipuan daripada si jahat. Kita mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Ya, dimanapun kita berada, baiklah kita dapat memancarkan akan kasih Kristus. Ya, meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat ya menyampaikan akan terang surga itu kepada setiap orang. Walaupun bukan dengan kata-kata kita, tapi dengan setiap tingkah laku kita. Baiklah kita menunjukkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, jangan sampai kita menyombongkan diri kita, jangan sampai kita meninggikan diri kita ataupun mengandalkan diri kita. Maka disitulah setan akan masuk dan dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan saja, supaya dapat memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Ya, baiklah kita dapat yang memberikan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Dan di sini juga dikatakan biarlah kita mau seperti hamba-hamba yang setia, yang selalu bekerja dengan penuh ketulusan, yang mau bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sehingga disitulah Tuhan akan melihat dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Dan di sini dikatakan direnungkan lebih dalam. Adakah saya suatu hari nanti akan menolak anak Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Ya, kalau hal ini kita tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita berdoa, meminta akan tuntunan Tuhan, supaya kita tidak menolak akan panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita masing-masing. Baiklah pada saat Dia datang kepada kita, baiklah kita mengatakan, ya Bapa, inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil dalam kehidupan kita, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita menjalankan akan setiap perintahnya sesuai dengan kehendak-Nya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.